Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Oke teman-teman, selamat datang di Masuda Channel. Baik, pada hari ini saya akan ingin berbagi pengalaman ya. Ingin share pengalaman tentang bagaimana cara mengoperasikan traktor besar roda 4, atau kalau di sini disebut dengan traktor jenis Ogata. Dan ini adalah tunggangan saya, traktor keluaran Yanmar, Ecotra AG76 ya. Kebetulan hari ini saya lagi dapat tugas untuk ngemburin tanah di lahan ini. Sekalian aja saya ingin berbagi pengalaman bagaimana sih caranya mengoperasikan traktor roda besar jenis Ogata ya. Baik, sebenarnya untuk bawa traktor itu nggak terlalu rumit ya, nggak terlalu susah, asal kita punya basic ya, bisa bawa mobil, kayaknya nggak ada masalah. Baik, langsung aja kita lihat ke dalam ya, gimana sih bentuknya, keadaan dalam daripada traktor jenis Ogata ini. Oke, kita masuk aja ke dalam. Oke teman-teman semua, traktor jenis Ogata atau traktor gede sebenarnya sama dengan traktor lainnya ya, baik itu traktor jenis kecil, menengah, atau sedang, maupun traktor jenis besar. Cara mengoperasikannya kayaknya hampir sama, cuman untuk traktor jenis besar ini mungkin karena udah dilengkapi dengan berbagai macam tombol ya, yang tentunya tombolnya lebih banyak ya dibandingkan dengan traktor jenis kecil. Jadi sehingga untuk mengoperasikannya tidak terlalu rumit ya, karena segala sesuatunya mungkin udah otomatis. Jadi kita tinggal ada beberapa bagian saja yang kita harus kita set ya, kita setting. Setelah kita setting mungkin kita nggak perlu lagi bersusah payah ya untuk mengaturnya. Dan untuk dasar daripada traktor itu sendiri yaitu cuman ada dua aja mungkin ya, hanya mengangkat dan menurunkan rotari ya, untuk rotari belakang ini. Jadi langsung aja, saya mungkin nggak terlalu detail banget ya menjelaskan mengenai cara mengoperasikan tombol-tombol yang ada di traktor ini, karena mungkin dasarnya aja gitu ya. Jadi cukup kita mengetahui beberapa komponen atau bagian-bagian apa yang harus kita set, apa yang harus kita atur gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan menonton tutorial video yang saya bagikan ini, teman-teman udah bisa secara garis besar ya, udah bisa tahu gitu, traktor jenis Ogata itu, traktor jenis besar ini apa-apa aja sih tombol yang ada di dalamnya. Seperti yang teman-teman lihat, tombol-tombol yang ada di sini mungkin kelihatannya banyak ya, cuman ini ada beberapa bagian ya. Ada yang untuk meratakan tanah gitu, jadi ada yang untuk menggemburkan tanah, dan ada yang untuk membuat
apa namanya, tanggul mungkin ya, ini pematang sawah ini ya, membuat tanggul ini. Jadi di sini kegunaan traktor lumayan banyak sekali ya. Jadi tidak hanya untuk menggemburkan tanah, tapi juga digunakan oleh petani Jepang ini untuk berbagai macam kepentingan ya. Ya tentunya saja yang berhubungan dengan pertanian ya. Ada mungkin yang untuk membuat seperti saya jelaskan tadi, untuk membuat tanggul sawah, ada yang untuk membuat kayak kalau kita nanam cabai, kita kan pakai plastik, kalau di sini namanya maruci ya, plastik hitam itu. Jadi kita nggak perlu lagi susah payah untuk menarik kalau kita buat bedeng kayak timbunan itu dan ingin menutupnya dengan plastik hitam. Jadi kita bisa menggunakan traktor ini. Yang perlu diganti hanya mungkin rotari belakangnya ya. Ada spesialnya yang untuk saya mohon maaf agak susah jelasinnya. Jadi kita tinggal ganti rotari belakang, nanti ada yang yang khususnya gitu. Jadi kita tinggal meletakkan marusi tadi atau plastik hitam tadi di belakang, dan kita tinggal jalan aja. Kemudian nanti traktor ini dengan sendirinya kalau kita lurus, maka plastik hitam itu akan rapi gitu ya. Jadi kita nggak perlu bersusah payah untuk membentangkan plastik itu lagi. Tapi untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara mengoperasikan, bagaimana cara kita mengoperasikan traktor untuk menggemburkan tanah ya. Jadi pada dasarnya seperti tadi saya sebutkan, bahwa untuk menggemburkan tanah yang perlu kita ketahui hanya bagaimana kita mengatur kedalaman, seberapa dalam yang mau kita gemburkan tanahnya ya. Jadi di sini ada dua bagian, ada dua tempat tapi fungsinya sama. Yang pertama, biasanya kalau di traktor kecil itu seperti ini ya. Ini kita bisa mengatur seberapa sih kedalamannya rotarinya mau kita jatuhkan. Jadi seberapa dalam kita mau gemburin tanahnya. Tapi karena untuk traktor besar ini ada dua tombol, jadi kita hampir nggak pakai yang ini. Jadi kita makainya yang tombol yang di sini ya, di sini teman-teman ya. Jadi berapa dalam mau kita atur ya, tinggal kita set aja di sini. Jadi yang ini istilahnya dari yang minim ya sampai yang ke maksimalnya di sini. Jadi biasanya kalau rotari kita gigi belakangnya masih baru ya, jadi kita cukup mengatur sekian saja. Jadi nggak usah terlalu sampai ke tengah atau bahkan mungkin sampai ke yang maksimalnya. Jadi biasanya kalau giginya masih baru itu, jadi dengan kita mengatur jarak kedalaman 1, 2, 3 ruas ini aja kayaknya udah cukup, udah pas ya. Karena sebenarnya untuk menggemburkan tanah itu nggak perlu dalam-dalam ya, cukup sekitar 10 sentian gitu, 10 cm sampai 15 cm. Jadi sekitar 1 jengkal ya, sekitar seginilah mungkin untuk kedalamannya. Oke, setelah kita atur tombol untuk mengatur kedalaman rotari kita, kemudian yang seperti yang teman-teman lihat ini ada tombol kuning ya. Tombol kuning ini fungsinya untuk memutar rotari belakang ya, untuk memutar rotari belakang di belakangnya. Kemudian untuk tombol-tombol yang ada di atas ini mungkin yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang ingin mengoperasikan traktor jenis gede ini, jangan sampai lupa untuk mengatur kekuatan daripada traktor itu sendiri, tenaganya gitu. Jadi kalau memangnya teman-teman itu berada di dalam sawah, dengan istilahnya posisi ketika kita jalan di jalan raya itu akan berbeda. Jadi di sini kekuatan jenis traktor yang kita gunakan di dalam sawah itu ada dua pilihan ya, mau 4 WD ataupun yang 2 kali lipat ya jadi tenaganya. Jadi kalau kita untuk belok
atau untuk menggemburkan lahan yang basah gitu kan, itu kan akan memerlukan tenaga yang cukup gede gitu ya. Dan kalau umpamanya tombol kekuatan traktornya nggak diaktifkan, maka yang akan terjadi ketika kita mengoperasikan traktor ini, walaupun dia traktor jenis gede dan punya kekuatan yang cukup besar, tapi kalau memang kekuatan traktornya nggak dimaksimalkan, maka yang akan terjadi bisa-bisa nanti traktornya itu terbenam ya, terutama ketika kita mau belok gitu, atau ketika kita menggarap sampai 2 kali garap gitu ya. Jadi kita menggarap di tempat yang sama 2 kali, dan lahannya kita mendapatkan lahan yang nggak kering gitu ya. Jadi lahannya memangnya tergenang air gitu. Maka traktor, walaupun traktor jenis gede sekalipun, kalau kita lupa mengaktifkan tombol kekuatan traktornya itu, maka bisa terbenam ya. Karena saya udah berapa kali ya, waktu pertama-tama belajar dulu sampai 2 atau 3 kali gitu, karena lupa mengaktifkan tombol ini ya, tombol kekuatan traktornya. Dan itu sangat istilahnya sangat merepotkan sekali ya kalau mamanya terbenamnya di tengah-tengah sawah dan kita nggak mempunyai mesin traktor yang lain gitu. Karena seperti teman-teman ketahui sendiri bahwa traktor jenis gede ini lumayan berat ya untuk ditarik keluar, jadi nggak mungkin ditarik pakai tangan gitu. Jadi minimal ada traktor lain yang bantu gitu, narik untuk keluar dari sawah itu. Jadi untuk yang perlu diperhatikan, jangan sampai lupa ketika teman-teman udah masuk ke sawah, ingin menggarap sawah untuk ngemburkan, jangan lupa diaktifkan. Mungkin ini yang paling terpenting menurut saya, jangan sampai lupa, karena biasanya sering lupa nih untuk mengaktifkan atau kekuatan daripada traktor itu, kekuatan traktor itu sendiri ya. Kemudian enaknya ya kalau kita mengoperasikan jenis traktor jenis gede dibandingkan jenis kecil, itu udah dilengkapi berbagai macam fasilitas ya teman-teman. Jadi biasanya kalau umpamanya kita mengoperasikan traktor jenis kecil, dia tidak dilengkapi dengan pengurangan kecepatan ketika kita akan belok. Ini tombolnya ya, jadi kita bisa atur. Jadi secara otomatis ketika kita umpamanya mengeluarkan kecepatan 1,8 apa 2 km per jam gitu kan, otomatis ketika kita ingin udah sampai di ujung sana ya, kita kan akan belok nih, akan memutar 360 derajat begitu. Jadi kalau mamanya pada traktor kecil, jadi kalau kita ingin memutar belok itu biasanya kita menurunkan gasnya ya, menurunkan kecepatan gitu di sini. Tapi untuk traktor jenis gede ini itu nggak perlu kita lakukan. Jadi tetap aja kecepatannya maksimal yang di sini ya. Yang penting kita atur kecepatannya di sini ya. Kecepatan kekuatan gasnya itu, kekuatan traktornya kita atur di sini. Jadi dia akan stabil gitu. Dia akan stabil di kecepatan yang sama, nggak akan berubah gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nyentuh gasnya gitu ya, nggak perlu ngurangin atau nambah gitu. Cukup kita aktifkan saja tombol untuk mengurangi kecepatan ketika kita membanting setir. Jadi ketika kita membelokkan setir nanti dengan mengaktifkan tombol ini, maka kekuatan kecepatan daripada traktor itu akan berkurang secara otomatis. Oke teman-teman, jadi di traktor ini dilengkapi dengan 2 rem ya, nggak sama dengan mobil. Jadi fungsinya ketika kita ingin berputar secara cepat ke arah kiri ataupun ke arah kanan, jadi kita hanya perlu, kalau mau kita ingin berputar ke arah kiri secara cepat 360 derajat, kita hanya perlu menekan rem kiri sekuat mungkin ya, sekencang mungkin gitu. Jadi tapi ya nggak terlalu kuat juga sih ya, karena ini nggak terlalu keras. Kita cukup menekan rem yang kiri ini ketika kita ingin berputar ke arah kiri, jadi kita tekan terus. Nah, jadi nanti yang akan berputar itu roda depan ya, jadi roda belakangnya tetap diam gitu. Jadi yang berputar dengan cepat itu roda depan ya, jadi roda belakangnya tetap di tempatnya gitu. Dan kebalikannya, kalau kita ingin
berputar ke arah kanan secara cepat, maka kita tinggal menginjak rem kanannya. Tapi kalau untuk kita jalan di jalan raya, maka remnya ini harus disatukan ya. Jadi ada besi yang untuk bisa disatukan. Oke, kemudian setelah saya membahas tentang bagaimana kita mengatur tadi tombol untuk kedalaman tanahnya, seberapa dalam kita ingin mengemburkan tanah, kemudian untuk ketika kita belok, kita tidak perlu lagi mengurangi kecepatan ya, tidak perlu lagi menambah dan mengurangi. Jadi kita tetap aja nggak perlu diotak-atik lagi. Tiga tombol ini sebenarnya fungsinya sama, itu mengatur kecepatan. Jadi nanti sebelum kita mengoperasikan traktor ini, kita atur dulu. Jadi setelah kita atur kecepatannya berapa, jadi kita nggak perlu lagi memegang, jadi kita nggak perlu lagi menyentuh gitu ya. Dan kemudian yang tadi saya jelaskan ini untuk memutar rotari belakang ya, agar berputar. Jadi mungkin secara garis besarnya kayaknya cuman itu ya yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mengoperasikan traktor jenis gede di sawah ya. Untuk kekuatannya harus kita aktifkan. Saya biasanya pakai Baisoku ya, pakai Baisoku. Kalau ada yang ingin pakai Yongku atau 4 WD juga nggak apa-apa sih ya. Jadi saya biasanya pakai Baisoku. Karena apa? Karena saya memerlukan kekuatan yang besar ketika saya ingin berputar ya. Ketika saya menginjak rem itu saya memerlukan kekuatan yang besar untuk berbalik dengan cepat ya. Jadi mungkin kita langsung coba aja biar langsung tahu gitu kan. Oke, kita hidupkan mesinnya. Oh ya, sampai lupa, ketika kita ingin menghidupkan mesin biasanya banyak terjadi bukan kesalahan ya, kalau kita lupa. Momennya kita ini fungsi seperti yang teman-teman lihat ini ya. Ini fungsi daripada tuas yang kuning ini untuk berfungsi kalau ini front ke depan ya, kalau untuk atret ya, dan ini netral, ini untuk ke belakang. Jadi ini untuk atret, ini untuk maju ke depan, dan di tengah-tengahnya netral ya. Dan ini hampir jarang kita pakai karena di sini yang ini untuk menjatuhkan rotari dan ini untuk naikin rotari. Karena saya biasanya makainya tombolnya yang ada di sini ya teman-teman. Jadi lebih enak gitu ya. Ini untuk ke atas, ini untuk ke bawah gitu. Dan ini untuk sedikit pelan-pelan menjatuhkan rotari. Kalau kita ingin mengatur mamanya kita udah berhenti atau parkir di mana gitu ya, kita ingin parkirkan traktor kita. Kalau kita menjatuhkan dengan sekali tekan, maka rotari belakang itu akan jatuh secara cepat ya, dan keras. Dan kalau kita sedang parkir di suatu tempat parkir yang istilahnya bukan tanah ya, tapi dia semen atau dia aspal, maka akan merusak daripada semen apa aspal itu. Jadi kita menggunakan ini, jadi pelan-pelan ya, kita bisa ngatur secara perlahan untuk menjatuhkannya, dan sebaliknya untuk menaikkan secara perlahan dengan tombol ini ya. Oke, kita langsung aja coba, kita coba jalankan. Kayaknya mungkin bagi orang Indonesia yang punya spekulasi dan kemampuan sumber daya manusia, keterampilan yang tinggi, mungkin nggak terlalu susah ya, karena saya waktu belajar traktor ini juga nggak terlalu lama ya. Tapi kalau untuk penyesuaian dengan lahan ya, karena lahan itu macam-macam ya teman-teman ya. Ada lahan yang seperti ini yang nggak ada masalah gitu kan, yang di sampingnya sawah. Tapi kadang-kadang kalau kita menggarap sawah yang bersebelahan dengan tembok rumah orang, nah itu memang harus harus hati-hati gitu. Dan itu pun mungkin akan keterampilan atau kelihayan teman-teman akan bertambah seiring dengan bertambahnya jam terbang gitu. Kalau itu mungkin nggak masalah ya. Oke, kita hidupkan. Dan jangan sampai lupa, kalau kita lupa menetralkan posisinya seperti ini,
Kalau umpamanya kita dari posisi off kita ingin menghidupkan tapi kita lupa untuk mengembalikan ke posisi netral, maka kita lihat apa yang akan terjadi. Maka mesinnya nggak mau hidup ya, engine-nya mesinnya nggak mau hidup, cuman lampu dan AC atau musiknya aja yang hidup ya. Oke, ya AC-nya hidup tapi mesinnya nggak mau hidup ya. Jadi untuk yang harus teman-teman perhatikan, ada dua yang bisa menyebabkan mesinnya nggak hidup gitu ya. Ketika kita udah on kan tapi kok nggak hidup ini gitu kan. Yang perlu teman-teman lihat nanti posisi apakah dia sudah netral apa belum, dan yang kedua adalah posisi ini, rotarinya berputar apa tidak. Tapi kalau mau teman-teman lupa, kadang-kadang rotarinya masih dalam keadaan berputar dan teman-teman hidupkan mesinnya, walaupun teman-teman udah netralkan posisi giginya, maka apa yang akan terjadi sama ya, mesinnya nggak mau hidup. Jadi sama. Jadi yang teman-teman harus cek ketika ingin menghidupkan mesin traktor, ketika teman-teman udah berada di dalam sawah dan ingin mengoperasikan traktor tersebut, yang teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu adalah posisi giginya ya. Posisi giginya apakah dia berada di posisi netral atau belum, dan yang kedua adalah posisi rotari, apakah dia dalam keadaan berputar atau dalam keadaan mati gitu. Jadi ini harus di off kan dulu, posisi rotarinya di off kan, dan posisi giginya harus di netralkan. Oke, setelah itu coba kita lihat. Dan oh ya, jangan lupa ketika teman-teman berada di dalam sawah dan ingin menggarap atau mengumpulkan sawah, jangan lupa giginya dilepaskan ya. Kalau tadi karena saya di jalan raya, waktu mau ke ladang sini saya harus melewati jalan raya, jadi remnya harus saya satukan, karena kalau tidak, seandainya terjadi sesuatu ketika saya merem ke kiri atau ke kanan, maka bukannya traktor itu akan berhenti, tapi malah dia akan berputar sesuai dengan rem yang saya injak. Umumnya saya refleksnya nginjak rem sebelah kiri, tapi ya apa yang akan terjadi, maka traktor tidak akan berhenti, malah dia akan banting loncat ke arah kiri gitu. Itu pun sebaliknya, kalau saya membayar refleksnya ke kanan, traktornya tidak akan berhenti tapi dia akan ke arah kanan gitu. Jadi walaupun kecepatannya berkurang tapi tidak maksimal ya. Jadi kalau mau main di jalan raya jangan lupa ini yang disatukan, dan ketika kalian udah berada di dalam sawah tinggal dilepas saja tuasnya. Oke. Jadi sebelum itu kita hidupkan dulu ya mesinnya. Bismillah. Oke. Oke, setelah itu maka yang teman-teman harus lakukan ialah kita atur dulu berapa kedalaman tanah yang mau ditentukan itu berapa dalam gitu ya. Jadi biasanya saya akan jalankan dulu. Oh ya, jangan saya sampai lupa menjelaskan bahwa traktor besar ini hanya mempunyai 2 gigi guys ya, gigi 1 dan gigi 2 ya. Dan kalau yang di atas ini gigi buat rotari belakang ya, buat kecepatan perputaran rotari belakang. Gigi 1, 2, dan 3. Jadi saya biasanya, karena saya untuk menggembulkan tanah itu cuma sekali aja, dan setelah saya gembulkan sekali itu biasanya saya garap 2 kali gitu, sekali aja. Jadi saya biasanya pakai rotarinya di gigi 2. Dan untuk di sawah itu wajib 1 ya. Kalau 2 itu terlalu cepat gitu dan bahaya sekali ya. Jadi kalau untuk menggarap lahan, jadi kita pakai gigi 1. Kalau gigi 2 tuh biasanya hanya untuk digunakan untuk kita berpindah tempat untuk di jalan gitu. Jadi setelah kita atur giginya, kemudian oke,
yang tadi kita udah atur kedalamannya berapa, sekitar 3 ruas ya, atau bisa dikurangin sedikit juga apa ya, sekitar kisaran 2 ruas sampai 3 ruas biasanya. Tapi kalau mamanya gigi rotari belakangnya udah mulai menipis, ya bisa ditambahkan sedikit ya. Oke, setelah itu maka coba kita kita jalankan ya. Jangan lupa posisinya harus di atas. Oke, kita jalankan. Setelah kita posisinya kita luruskan. Nah, dan biasanya kalau saya traktor di sawah itu saya pakai sistem saya menyisakan 2 ruas sebesar badan traktor. Jadi untuk nanti putaran terakhir, 2 kali putaran terakhir, kemudian saya bisa langsung keluar. Jadi biasanya saya menyisakan dua ruas sebesar badan traktor ini guys ya. Jadi setelah itu mari kita coba kita set berapa kecepatannya. Jadi setelah kita set, jadi kita nggak perlu lagi merubah kecepatannya gitu, kita langsung aja set dan juga kita harus set berapa putaran rotari belakangnya gitu, berapa kecepatan perputaran di belakangnya. Kalau di sini katanya kaiteng ya, perputaran di belakangnya harus kita set juga. Jadi saya biasanya pakai kecepatan 1,8. Jadi ini gasnya ya, guys ya. Jadi kita tambah. Maka yang ini tombol untuk melihat di layar gitu, melihat berapa jam, berapa kecepatan rotarinya dan segala macamnya. Untuk ngesetnya kita bisa ngeliat, untuk mengganti monitor yang ada di sini kita bisa pakai ini. Oke, nah ini kita bisa tekan ini tombol ini, maka layarnya akan berubah ya tampilannya seperti ini. Ini udah berapa jam digunakan traktor ini dan segala macam. Oke, di sini ada tertulis 0 ya, karena kita belum jalankan. Dan saya biasanya setnya di putaran rotarinya di 2,2 ya. Nanti kita bisa lihat yang 2,2 nanti kalau kita pencet ini tombol ini, nanti kalau kita udah jalan maka dia akan kelihatan berapa putaran rotarinya per menit ini. Oke, kita langsung aja guys, bismillah. Kita jalankan ya, kita masukkan giginya ke depan. Oh ya, jangan lupa kita hidupkan dulu rotari belakangnya. Oke, setelah rotarinya berputar, maka kita langsung aja tekan tombol kuning ini untuk ke depan. Oke, karena kecepatannya masih 1,2, kita turunkan ya, kita turunkan pada belakangnya. Oke, di sini kita seperti yang teman-teman lihat, kecepatannya baru 1,3 ya. Kalau 1,3 ini terlalu pelan ya. Jadi saya biasanya pakai 1,8. Oke, cukup sekian 1,8. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, di kecepatan 1,8 km ini putaran rotarinya itu sekitar 665 sampai 670 ya, sekitar itu. Jadi setelah itu ya kita tinggal jalan lurus saja, karena seperti teman-teman udah ketahuin bahwa pada dasarnya kita membajak sawah itu hanya lurus belok, cuma 2 itu aja guys ya. Jadi hampir jarang kita istilahnya seperti mobil gitu ya, berputar terlalu jauh itu hampir jarang. Dari sistemnya ketika kita udah sampai ke depan, kita hanya tinggal membanting setir secepat mungkin dan menginjak rem. Kemudian kita tinggal hanya mengangkat dan menurunkan rotari ketika kita udah mau nyampe di ujung sana guys ya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan pertama itu adalah kita mengangkat rotari. Jangan sampai lupa ya rotarinya diangkat. Biasanya pakai tombol ini juga bisa, pakai ruas ini bisa juga ya. Tapi karena jarang saya gunakan, saya biasanya pakai yang di tangan, jadi lebih praktis. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, kan? Dan setelah kira-kira 5 atau 6 meter mau nyampe ke depan, yang teman-teman melakukan istilahnya
teman-teman jangan sampai lupa untuk mempersiapkan untuk menaikkan rotari belakang ya. Oke, setelah hampir jarak sekitar 4 meteran, kita bersiap-siap untuk menaikkan rotari belakangnya di sini ya, di sini. Oke, sekarang kita naikkan, maka kecepatannya akan berkurang dengan sendiri ya, karena tadi kita udah atur di sini ya, tombol yang di sini. Jadi kita hanya menginjak rem sekuat mungkin. Ketika dia sudah berbelok dan lurus lagi, maka yang kita lakukan cuma tinggal menjatuhkan rotari belakangnya lagi. Oke, seperti itu. Sorry, karena saya sambil bikin videonya dengan kontennya dengan HP, jadi agak bengkok ya. Biasanya ini lurus ya saya, tapi itu nggak masalah, nanti bisa kita luruskan di putaran kedua ini atau putaran ketiga. Jadi mungkin untuk bawa traktor nggak terlalu rumit ya teman-teman semua. Jadi siapa aja bisa gitu ya untuk bawa traktor gitu. Kalau untuk yang di dalam sawahnya, mungkin yang teman-teman yang harus lebih perhatikan dan lebih hati-hati ketika teman-teman membawa traktor di jalan raya ya. Malah di jalan raya itu agak lebih sebenarnya bukan lebih sulit, tapi karena bahayanya resikonya lebih tinggi ya. Karena kita harus berbaur dengan mobil-mobil umum gitu, kendaraan umum seperti mobil-mobil pribadi, kemudian truk-truk gitu kan. Jadi mungkin kalau untuk bawa traktor di dalam di sawah gitu malah kayaknya lebih aman gitu, lebih safe gitu. Jadi teman-teman yang ingin mencoba membawa traktor di sawah, terutama untuk membawa traktor jenis traktor gede atau gata, sebenarnya nggak terlalu sukar ya. Mungkin kalau bagi teman-teman yang punya pengalaman bawa mobil, mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam itu kalau yang untuk membawa di sawah yang nggak ada berbatasan dengan semen atau cor-coran, mungkin ya nggak terlalu susah ya. Mungkin dalam waktu setengah atau 1 jam aja mungkin teman-teman udah bisa gitu. Dan saya juga waktu pertama bawa traktor itu kata orang Jepang katanya susah ya. Biasa orang Jepang kalau ngomong itu semuanya serba susah ya. Padahal setelah kita coba ternyata enggak juga ya. Makanya kalau umpamanya ada orang Jepang yang mengatakan susah ya, itu sebenarnya harus kita challenge dulu ya, harus kita coba dulu sendiri, kita buktikan sendiri, baru kita bisa percaya gitu apa itu susah apa enggak. Tapi selama pengalaman saya membawa traktor gitu, dulu juga saya nggak langsung dikasih bawa traktor ya teman-teman ya. Jadi ya kerja saya ya sama ya, kerja kasar ya, motong rumput, ngeracun dan sebagainya gitu, yang pakai tenaga gitu. Tapi setelah saya terus berkomunikasi dengan teman-teman saya orang Jepang di sini agar saya diperbolehkan untuk membawa mesin gitu ya, untuk membawa alat-alat pertanian seperti traktor, kemudian alat-alat untuk nanam padi, sampai alat-alat untuk mupuk, kemudian alat-alat untuk ngeracun hama maupun ngeracun rumput gitu, bahkan sampai untuk panen gitu. Pertamanya memang agak susah ya bagi orang Jepang ingin memberikan tanggung jawab itu, karena bagi mereka ya resiko membawa mesin itu lumayan besar gitu ya, apalagi ini bukan di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi agak melihat orang asing itu bukan di sebelah mata, agak ragu gitu ya. Tapi setelah saya yakinkan, setelah saya coba untuk berkomunikasi
komunikasi terus bahwa ya kalau pokoknya nggak dikasih kepercayaan ya kan nggak tahu ya apa kita ada kemampuan apa enggak gitu. Tapi ternyata setelah saya nyoba gitu dan saya coba buktikan bahwa ternyata bahwa kita juga bisa gitu ya. Jadi istilahnya nggak ada masalah gitu ya. Ya akhirnya sampai saat ini saya udah dipercaya untuk mengoperasikan berbagai macam jenis alat pertanian tadi saya sebutkan itu guys ya. Jadi udah bisa semuanya gitu. Dan memang itu nggak sekaligus ya. Jadi nggak sekaligus serta merta orang Jepang itu percaya gitu dan langsung dikasih, enggak ya. Tapi kita buktikan dulu ya kerjaan kita. Kita buktikan dulu bahwa kerjaan kita apa yang diberikan kita kerjakan secara maksimal gitu. Dan biasanya orang Jepang itu sebenarnya tanpa kita beritahu pun sebenarnya kalau dia udah lihat pekerjaan kita bagus gitu, kerjaan kita bagus dan istilah apa yang disuruh kita kerjakan dengan bagus, dengan maksimal, dan biasanya sebenarnya kalau kita nanti ingin meminta suatu pekerjaan yang butuh skill atau keahlian, biasanya dia nggak akan terlalu ini ya, nggak akan terlalu berpikir panjang ya. Biasanya nanti dia bilang dia udah coba dulu nanti 5 menit atau 10 menit, nanti sambil dia ajak, sambil dia perhatikan, jadi langsung dilihat di bawah pengawasan orang Jepang langsung. Dan biasanya kalau mau dilihat kerjaan kita kayaknya bisa nih, tinggal jam terbangnya aja yang ditambah. Nah jadi mungkin dari situ mungkin kita nanti akan diberikan kesempatan untuk ngambil lisensinya ya, karena untuk bawa traktor jenis Ogata jenis gede di Jepang ini kita membutuhkan lisensi guys ya, kita membutuhkan SIM gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk traktor jenis Ogata atau traktor jenis gede ini kalau umpamanya teman-teman yang tidak mempunyai SIM mengerjakannya hanya di dalam sawah itu nggak masalah ya, jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuman ya, nanti yang akan menjadi masalah kalau umpamanya teman-teman membawa traktor jenis gede ini ke jalan raya gitu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu membutuhkan lisensi. Jadi sama kayak SIM kendaraan gitu ya, jadi kayak sama SIM kendaraan umum gitu nanti. Jadi nanti kalau umpamanya kenapa gitu, ada terjadi suatu kecelakaan atau umpamanya bukan teman-teman yang istilahnya nabrak mobil atau sebaliknya gitu, teman-teman yang tabrak mobil, jadi nanti dari pihak kepolisian itu pertama yang akan ditanya itu ya lisensi itu tadi. Yang pertama ada SIM-nya apa enggak gitu. Dan walaupun teman-teman itu nanti berada di pihak yang benar gitu, umpamanya teman-teman ditabrak nih dari belakang oleh mobil atau oleh truk gitu kan, walaupun teman-teman nggak salah gitu, tapi ketika nanti pas pemeriksaan gitu kan oleh polisi dan teman-teman tidak mempunyai lisensinya, maka otomatis maka teman-teman akan menjadi akan menjadi pihak yang salah gitu. Dan resikonya di sini cukup gede ya teman-teman, karena bukan di negara kita, jadi nggak ada sistem sistem damai itu nggak ada di sini ya. Kalau salah ya salah gitu, kalau mau kita kena hukuman ya kita nggak bisa istilahnya seperti di negara kita ya, masih bisa dimusyawarahkan gitu. Kalau di sini ya kalau di penjara ya di penjara gitu, kalau mau kena denda ya kena denda gitu. Jadi memang agak cukup cukup rumit ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang ingin membawa traktor jenis gede ini di Jepang, saya sarankan untuk mengambil terlebih dahulu SIM-nya gitu, atau sikakunya gitu, atau menkyo-nya gitu. Jadi ngambil dulu lisennya, baru teman-teman bisa membawa traktor ini baik itu di dalam sawah maupun di jalan raya gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai sekian, karena saya tadi hanya menjelaskan secara garis besarnya aja ya. Jadi mungkin kayaknya nggak terlalu rumit ya, hanya perlu memperhatikan seperti yang telah saya jelaskan tadi, berapa kedalaman ukuran tanahnya, yang kedua kecepatan ketika kita ingin berputar, kemudian cara memutar-mutari,
cara bagaimana dan cara remnya ya sudah saya jelaskan. Mungkin cukup sekian, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang pengen mengoperasikan traktor jenis Ogata di Jepang maupun di Indonesia. Kayaknya nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak perbedaan ya. Dan mudah-mudahan dengan video yang saya upload ini, saya harapkan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang berminat atau yang berkecimpung di bidang pertanian. Dan jangan lupa, karena saya baru memulai bikin konten baru seminggu ya, saya mohon dukungan buat teman-teman dengan cara subscribe, kemudian like, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, untuk sementara saya cukupkan dulu. Salam persahabatan dari negeri Sakura, dan jangan malu untuk berkecimpung di dunia pertanian, karena sebenarnya dunia pertanian itu bisa memberikan hasil sebenarnya yang lebih besar ya daripada kita bekerja di perusahaan-perusahaan biasa gitu, kalau kita mau memaksimalkan kemampuan, memaksimalkan tenaga, memaksimalkan pikiran, dan jangan lupa berdoa ya teman-teman. Oke, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Ciao.